Bismillah. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Alhamdulillah fi hadzal yaum, hari Ahad 19 Oktober 2025. Kita lanjutkan kajian ba'da zuhur di Masjid Imam Muqbil Al-Wadi'i di Darmasraya, Sumatera Barat. Kajian di Fakultas Ilmu Fikih dari kitab Ad-Daruri Al-Bahiyah fi Masail Al-Fiqhiyah yang ditulis oleh Asy-Syaukani Al-Yamani rahimahullah. Maka pembahasan kita masih di dalam bab Kitabus Siyam. Telah kita bahas di pelajaran yang lalu dari beberapa perkara. Pertama, wujub siyami Ramadan, dan ini hukumnya dari Al-Quran dan hadis serta ijma' yang telah kami sebutkan. Al-Quran, kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan juga pendalilan hadis banyak sekali, di antaranya hadis bunyal Islam ala khams, dan juga hadis Ibnu Umar, falamma furidu Ramadan turika, maka di saat diperintahkan puasa Ramadan, ditinggal puasa Asyura menjadi sunnah. Dan ijma telah dinukilkan oleh para ulama tentang ijma. Kemudian telah dibahas di pelajaran yang lalu masuknya itu bagaimana caranya Ramadan yang wajib. Maka disebutkan li ru'yati hilalihi min adlin, cukup seorang dari penduduk negeri tersebut melihat hilal, dan berdalil dengan hadis Ibnu Umar yang disahihkan oleh Syekh kami Muqbil dan yang lainnya, Syekh Al-Albani, akhrajahu ashabus sunan. Ra'an nas al-hilala au tara'un nas al-hilala fara'aitul hilal, maka manusia melihat hilal berbondong-bondong dan aku pun melihat hilal. Kemudian akhbartu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil hilal faqala idan sumu godan, maka aku kabarkan dari aku sendiri satu orang, maka Nabi mengatakan fasumu godan, umumkan kepada seluruh kaum muslimin di Madinah besok puasa. Dari seseorang yang melihat Abdullah ibnu Umar saja, karena khobar satu tetapi thiqah. Maka ini pertama dengan melihat hilal dari satu orang. Kemudian di pelajaran yang lalu, atau iddati Sya'ban, atau jika tidak terlihat hilal dengan melihat kepada Sya'ban 30 hari. Dan begitupun bulan puasa melihat hilal Syawal, jika tidak terlihat maka puasa 30 hari. Dan ini hadisnya ma'ruf dari Ibnu Umar, Ibnu Abbas dan yang lainnya, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in gumma alaikum fa akmilul iddah 30 yauman. Maknanya puasalah dengan melihat hilal dan berbukalah dengan melihat hilal. Jika terjadi mendung, tidak terlihat hilal, maka sempurnakan bulan menjadi 1 bulan 30 hari, Sya'bannya ataupun Ramadannya 30 hari. Maka selesai pembahasan tentang ini. Dan kita masuk kepada poin berikutnya. Tasmi kapan? Al-an. Al-an. Ba'din tansa. Yalah mikro. Obat. Wa idza ra'ahu ahlu baladin lazima sairul bilad al-muwafaqah. Al-an hadihi al-mas'alah al-jadidah. Ini masalah yang baru. Jika dilihat hilal itu di suatu negeri, lazima sairul bilad al-muwafaqah, maka lazim dari negeri-negeri yang lain harus menyepakatinya. Contohnya di negeri yang timur, kita negeri timur.
maka al-hilal dilihat sebelum dari yang lain. Karena matahari terbit dari timur. Maka fajar di Indonesia, di Arab masih 5 jam bedanya. Maka maghrib di Indonesia baru tengah malam jam 11-an di Arab, baik di Yaman, Saudiyah dan seterusnya. Maka jika kita melihat hilal dengan semua jamaah Indonesia dan dirapatkan sidang itsbat, kemudian mengatakan besok puasa dari Sya'ban 29 hari itu di maghribnya terlihat hilal, maka besok puasa. Atau kebalikannya, dalam keadaan Ramadan 29 maka dilihat hilal, terlihat hilal Syawal, besok Id, berbuka, maka Indonesia terlebih dahulu dibanding negeri yang berangkat setelahnya terus sampai ke arah barat. Maka di Amerika jam berapa? 12 jam. Kalau di Arab berbeda 5, 4, 6 jam. Jadi kalau kita melihat hilal jam 6 misalnya, mereka jam 10, setengah 11 baru melihat hilal. Jika terlihat, maksudnya hilalnya berjarak seperti itu. Amerika kapan? 12 jam. Jadi kalau kita melihat hilal maghrib, mereka melihat hilalnya nanti pagi. Kalau terlihat, nanti pagi jam 6. Maka di sini masalah yang baru. Wa idza ra'awhu ahlu baladin lazima sairul balad al-muwafaqah. Jika terlihat misalnya di Indonesia terlihat hilal, maka semua negeri yang akan melewati hilal yang satu itu adalah harus berpuasa. Jadi orang-orang Arab setelah kita harus berpuasa. Apalagi orang barat, Amerika 12 jam setelah kita harus berpuasa. Karena misalnya alasannya bulan itu satu, hilal itu satu, terus bergilir. Jika terlihat di negeri, maka harus semua negeri untuk berpuasa. Maka ini pendapat dari Asy-Syaukani rahimahullah. Namun wallahu a'lam, pendapat ini tidak begitu kuat. Maka yang rajih wallahu a'lam tentang permasalahan ini, semua negeri dikembalikan kepada ru'yah masing-masing. Karena terjadi ikhtilaf al-matali', terjadi ikhtilaf perbedaan melihat. Contohnya di Indonesia meskipun duluan, namun tidak terlihat hilal karena hujan. Dan di Saudiyah yang atau Yaman yang 4 jam, 5 jam setelah kita, karena mereka gurun pasir, jelas terlihat, ya sudah terlihat. Jadi di Indonesia meskipun 4 jam, 5 jam duluan, namun sidang itsbat tidak terlihat hilal. Ya sudah digenapkan. Jadi hari ini 29 Sya'ban, besok masih Sya'ban. Tidak terlihat maghrib tadi. Adapun di Saudiyah lewat terlihat. Maka mereka mengatakan besok Ramadan terlihat hilal. Karena gurun pasir tidak ada mendung. Ya sudah, ini yang rajih. Jadi Indonesia meskipun duluan, namun curah hujan tinggi. Tapi di Saudiyah curah hujan tidak ada, 0% curah hujan. Maka hilal ya terlihat setelah matahari tenggelam, maka terlihat hilal. Lalu bagaimana yang rajih? Inilah yang rajih. Setiap ahli bilad mempunyai matlak, tempat melihat sendiri-sendiri dan keadaan yang berbeda. Maka di sini Indonesia misalnya menetapkan kami tidak bisa melihat hilal, jadi digenapkan seperti ucapan Nabi.
Kelompok Saudiyah tidak bisa, misalnya dengan ucapan Asy-Syaukani, harus lazim mengikuti. Kif mereka tidak melihat hilal, kita melihat hilal. Paham? Maka yang rajih adalah semua negeri untuk melihat hilal mereka masing-masing, dan setiap negeri berbeda dari segi geografis. Maka Indonesia yang mendung, kata Nabi, fa in gumma alaikum fa'akmilul iddah. Maka 4 jam yang lalu Indonesia mengatakan sidang isbat tidak melihat hilal. Jadi di Indonesia masih dalam keadaan besok Sya'ban. Jangan puasa dulu. Terus bergulir 5 jam. Sekarang waktu di Saudiyah, semua ahli teropong sidang isbat wajadul hilal. Oh, pihak Indonesia mengatakan tidak melihat. Ini ada. Kita melihat. Mereka mungkin mendung, kita melihat. Fahim? Maka ini yang rajih. Jadi setiap ahlul bilad yang melihat hilal, maka dengan matlaknya, dengan penglihatannya. Lalu mana pendalilannya? Hadis yang telah kita lewati, hadis Ibnu Umar, Ibnu Abbas, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in ugmiya alaikum fa in gumma alaikum faqdirulah, atau fa akmilul iddah 30 yauman. Maka inilah yang menjadi poin bagi kita, bahwa setiap bilad, setiap negeri bisa terjadi khilaf. Ini bagus sesuai dengan hadis. Namun yang jadi masalah dalam satu negeri itu yang terjadi khilaf. Kalau antara Indonesia dengan Saudiyah dengan Amerika jelas berbeda. Yang jadi masalah satu Indonesia sendiri. Kemudian ada ormas demikian mengaku bahwa kami melihat hilal dan kalian sidang isbat tidak melihat hilal. Saktian mana? Yang melihat apa yang enggak melihat? Aduh, jadi khilaf. Sebagian besok Ramadan karena kami melihat. Tapi pemerintah mengatakan tidak melihat. Saktian mana? Yang melihat apa yang tidak melihat? Terus ada pihak lagi yang kedua, kita juga melihat. Bahkan kemarin melihatnya. Jadi udah dari kemarin kita puasa. Allahul musta'an. Kenapa? Alat kita lebih canggih. Tahun 2025 alat-alat kalian 1998 zaman reformasi dulu. Beda. Terus ada yang ngaku lagi, kami tidak melihat hilal. Hari ini pun tidak, besok pun tidak. Jadi terus Sya'ban. Kapan Ramadannya? Setelah orang masuk Ramadan, sehari 2 hari mereka baru mengatakan Ramadan. Terus gimana alatnya? Kita alatnya lebih banyak daripada kalian. Kalian alatnya 1, kita 9 alatnya. Alhasil itulah yang terjadi fenomena di negeri ini. Dan ini tidak pantas. Adapun satu negeri, maka tidak pantas kita untuk berbeda. Dan nanti akan ada pembahasannya. Jika pemerintah menetapkan untuk puasa besok, maka lebih baik dengan pemerintah. Pendalilannya Al-Quran dan hadis. Daripada lupa nanti, mendingan sebutkan sekarang. Pendalilan Al-Quran ma'ruf. Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah dan taati Rasul dan pemerintah kalian. Wa kadzalika hadis Abi Umamah akhrajahu At-Tirmidzi wa sahahu Tirmidzi wa sahahu Syekhuna Muqbil wa Al-Albani rahimahumullah. Ya ayuhan nas i'budu rabbakum wa sumu syahrakum wa sallu khamsakum wa addu zakata amwalikum wa ati udza amrikum tadkhulunal jannah rabbikum. Wa hadal hadis ma'ruf. Maknanya adalah, wahai kaum muslimin di hajatil wada', taatilah Rabb kalian, puasalah 5 waktu kalian, puasalah 5 waktu kalian,
dan salatlah bulan kalian. Kebaliknya. Puasalah bulan kalian, Ramadan, dan salatlah 5 waktu kalian. Dan bayarlah zakat kalian dan taatilah pemerintah kalian. Maka masuklah surga kalian. Maka taat kepada pemerintah harus selama pemerintah dalam keadaan adil dan taat kepada Allah dan Rasulnya. Sudah diadakan sidang isbat, pemerintah mengundang semua ormas dan semua pihak-pihaknya dari Kemenag dan yang lainnya. Maka itu tidak mudah dan tidak gampang. Kemudian setelah itu diputuskan besok masih Sya'ban. Maka yang lain mengatakan lah besok Ramadan. Kenapa? Teropong kita lebih hadis, lebih teknologi. Teropong kita 9 banyak. Bukan seperti kalian cuma 1 aja. Alhasil terjadi ikhtilaf di sini tidak pantas dengan adillah Al-Quran dan juga hadis, dan hadis yang lebih detail 2 hadis dari Abi Hurairah dan yang kedua dari Aisyah. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sumu yauma yasumunan nas wa aftiru yauma yuftirunan nas. Ini dalil jelas. Puasalah kalian bersama jamaah, bersama pemerintah kalian berpuasa, dan berbukalah, maknanya iftarus siyam bersama pemerintah kalian. Jadi masuknya Ramadan dan berbuka Ramadan maknanya hari Id itu bersama pemerintah. Maka hadis ini hadis yang sahih, disahihkan Syekh kami Muqbil Al-Wadi. Maka yang rajih adalah jika melihat suatu negeri hilal, tidak mengilzamkan dari negeri yang lain melihat hilal. Seperti kita melihat hilal mengatakan, wahai orang-orang Saudi harus melihat hilal. Atau kita tidak melihat hilal mengilzamkan ke negara yang setelah kita untuk melihat hilal. Tidak. Dan ini yang rajih, wallahu a'lam. Wa ala as-saimi an-niyah qabla al-fajr. Maka setelah selesai dari permasalahan melihat hukum melihat hilal, kapan masuknya Ramadan, sekarang kembali kepada person, seseorang untuk melaksanakan puasanya kapan. Lalu setelah itu apa yang harus dilakukan? Maka ini permasalahan, selesai dari permasalahan hukum kapan masuknya Ramadan, maka disebutkan wa ala as-shaimi, wajib atas orang-orang yang berpuasa an-niyah qabla al-fajr, meniatkan sebelum fajr. Permasalahan niyah, maka dia harus di dalam hati. Dan pendalilan dari niat seperti di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'ati yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Hadis muttafaqun alaih dari Umar. Dan di sini yang jadi masalah, dia harus meniatkan sebelum fajar. Contohnya, malam ini kita masuk Ramadan, terlihat hilal. Hari ini misalnya 29 Sya'ban. Lalu maghribnya menjelang Isya terlihat hilal. Diumumkan oleh pemerintah. Sidang isbat menyatakan besok puasa. Nah, seorang muslim meniatkan sebelum fajr. Baik dari mulai dia bangun sahur, maka dia niatkan. Bahkan mulai dari dia belanja untuk beli sahur,
yang biasanya malam-malam tidak pernah dia keluar. Nah sekarang dia sholat tarawih kan, pulang dari sholat tarawih jam 9:30, maka belanja ke supermarket. Ada apa kok beda dengan malam-malam yang lain? Besok puasa. Nah diniatkan. Dan tidak makna diniatkan dijaharkan seperti orang-orang awam yang melaksanakan kebid'ahan. Setelah selesai dari sholat tarawih, maka imamnya bersama para mad'u yang di depan, ntar dulu bapak-bapak, ibu-ibu, ayo kita lafadzkan niat bersama sebelum bubar, karena ini harus diniatkan di malamnya. Bagaimana? Nawaitu sauma godin fardu syahri Ramadan adaan lillahi ta'ala. Hakada fi mikrofon, semuanya pada nyebut. Kalau nggak nyebut nggak diterima salat puasanya. Maka di sini ini permasalahan yang bid'ah, bahwa niat itu di dalam hati. Lalu bagaimana niat kalau di dalam hati? Ya niat di dalam hati, aku mau puasa besok. Bahkan kamu belanja setelah sholat tarawih ke supermarket yang tadinya malam-malam kemarin tidak pernah, itu pun sudah tercatat niatnya. Untuk apa? Membeli sahur. Kemudian kalian bangun untuk membuat sahur. Kalian para jomblor maka bangun membuat sahur sendiri. Adapun kita, istri-istri kita bangun dari kalau Arab dari jam 3. Banyak makanannya, susah lagi. Harus tepung, dibuat ajin. Capek. Mendingan kalian menikah dengan orang Indonesia. Pagi nasi, siang nasi, malam nasi, apalagi ada magic jar, magic com. Sudah diangetin nasi terus. Umur kalian 30 tahun, 30 tahun, 40 tahun punya diabetes. Nasi terus. Itulah di Indonesia nomor ketiga orang-orang yang diabetes sedunia. Orang Indonesia paling banyak. Kenapa? Pagi sarapan nasi, siang makan nasi, malam nasi. Lalu variasinya apa? Paling variasinya sedikit, tambah telur. Itu juga sayurnya sayur siang. Opor ayam, malamnya udah tinggal dikit tambah telur. Gitu aja misalnya. Jadi enak. Adapun di Arab orang-orangnya pingin variatif setiap hari. Duhur, rus, biryani, mindi, dan yang lainnya. Malam, khubuz. Nggak boleh rus. Pagi, sarapan ala kadarnya. Bakhomri yafus. Dan yang lainnya. Al-muhim, inilah dari permasalahan makanan yang ada. Maka dia meniatkan. Di saat sahur membuat makanan jam 3, jam 4. Maka bangunnya tanpa menyebut nawaitu shauma ghadin. Tidak. Dengan dia memasak di dapur, memotong bawang dan cabai. Kalau sahur pakai cabai enggak kalian? Masih pakai cabai, harus pedas. La ilaha illallah. Perut kosong nanti. 12 jam tidak makan minum. Jadi harus sarapan, sahur cabai harus atau enggak? Harus. Miskinan. Maka di sini diniatkan qoblal fajr. Bagi masalah mana dalilnya juga. Untuk diniatkan qoblal fajr, dalilnya telah datang dua asar yang sahih diriwayatkan oleh Imam Malik. Lihat sanadnya, Malik an-Nafi' an Ibnu Umar. Silsilah Dahabiyah kata Imam Al-Bukhari. Dan yang kedua dari Hafsah, istri Nabi. Semuanya dalam keadaan mauquf. Makna mauquf adalah ucapan sahabi Ibnu Umar dan Hafsah. Apa kata keduanya? Man lam yujma' as-siyam qabla al-fajr fala siyama lahu.
barang siapa yang tidak meniatkan untuk puasa Ramadan dari malamnya qoblal fajr, fala siyamalahu, tidak diterima puasanya. Maka di sini menjadi pendalilan bahwa puasa harus meniatkan dari malam hari. Jika ditanya dalilnya kok tidak ada yang marfu? Tidak ada. Yang marfu malah dhaif. Yang berkata Nabi, barang siapa yang tidak meniatkan di malam hari maka tidak diterima puasanya, ini malah bermasalah. Yang rajih dia mauquf, ucapan dua sahabi. Namun disebutkan oleh para ulama, meskipun ini ucapan dari dua orang sahabi, maka hukmunya hukmur rafa. Maka hukumnya adalah hukum yang rafa. Lahu hukmur rafa, hukumnya seperti marfu. Maka selesai dari pembahasan kita untuk ala-shaimi, untuk yang berpuasa, an-niyah qoblal fajr, harus meniatkan sebelum fajar. Dan niatnya tadi di dalam hati, bukan di lisan, apalagi dengan mikrofon. Cukup atau tambah? Cukup. Wa naktafi ila huna.